Haleluya, puji Tuhan saudara. Shalom dan selamat pagi bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan pagi hari ini. Kita bersyukur sepanjang malam kita sudah disertai oleh Tuhan. Dan pagi hari ini kita awali dengan renungan firman dan doa saudara. Di dalam video ini saudara akan mendengarkan renungan firman dan sekaligus kita akan berdoa bersama sebelum kita akan memulai segala aktivitas kita hari ini. Kalau saudara rindu setiap hari mengawali hari saudara dengan renungan firman singkat, dan saudara juga akan didoakan sebelum memulai segala aktivitas saudara, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap pagi saudara akan mendapatkan renungan pagi singkat, dan saudara akan didoakan setiap pagi untuk mengawali hari saudara setiap hari. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan berdoa bersama, saya rindu kita merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi renungan kita di sepanjang hari ini dalam kita melakukan segala aktivitas dan pekerjaan kita. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari Lukas pasal yang ke-10 ayat 38 sampai ayat 42. Saya akan membacakan dan menjelaskan firman Tuhan ini secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan pagi hari ini saudara diberkati oleh firman Tuhan sebelum saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara. Lukas pasal yang ke-10 mulai ayat 38 sampai ayat yang ke-42. Demikian firman Tuhan. Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Puji Tuhan saudara. Adapun konteks firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana satu kali Yesus dalam perjalanannya dan dia tiba di satu kampung, dan di kampung itu ada seorang perempuan yang bernama Marta. Marta ini mempunyai seorang saudara perempuan yang lain yang namanya Maria, dan Marta ini menerima Yesus di dalam rumahnya. Saudara, saat ini melalui firman Tuhan ini saya rindu kita belajar dari kedua orang ini untuk belajar apa yang terpenting dalam kehidupan ini, untuk memilih melakukan apa yang terpenting dalam kehidupan kita hari demi hari. Nah, di sini ada Marta. Ketika Yesus datang ke rumah Marta, maka Marta begitu sibuk. Itu yang dicatat oleh firman Tuhan. Dia sibuk sekali untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Mungkin karena dia begitu senang Yesus singgah di rumahnya, sehingga dia begitu sibuknya. Saya pikir itu baik. Di satu sisi Marta ini melakukan sesuatu yang baik. Tetapi kenapa di dalam konteks ini sepertinya Yesus tidak terlalu setuju dengan apa yang dilakukan Marta, atau paling tidak sepenuhnya setuju dengan apa yang dilakukan Marta? Apa yang salah dengan Marta? Apa yang salah dengan apa yang dia lakukan? Kalau dikatakan di ayat 40, sedang Marta sibuk sekali melayani. Saya pikir sibuk melayani, sibuk mempersiapkan sesuatu, sibuk untuk melayani seseorang itu sesuatu yang baik. Tetapi kalau kita lihat ayat 41, Yesus berkata, "Marta, Marta,
Itu sesuatu, kata-kata itu saudara, itu satu penekanan bahwa apa yang dilakukan oleh Marta tidak sepenuhnya Yesus setujui, tidak sepenuhnya Yesus hargai. Nah, sekarang kita akan lihat apa yang salah dengan diri Marta. Nah, saudara, di ayat 40 tadi, Marta begitu sibuk melayani sehingga ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Jadi pada waktu itu Maria sedang duduk dekat Yesus, sedang Marta begitu sibuknya melayani. Nah, yang salah dengan Marta ini adalah yang pertama, di mana pada waktu dia begitu sibuk melayani, dia datang kepada Yesus dan kemudian dia berkata kepada Yesus, "Tidakkah kau lihat aku begitu sibuk melayani? Suruh saudaraku membantu aku." Saudara, lihat peristiwa ini, di mana Yesus adalah tamu di rumah itu, sedangkan Maria adalah saudara dari Marta sendiri. Jadi apa haknya Yesus, otoritasnya Yesus untuk menyuruh Maria? Kalau kita pikirkan, artinya saudara, seharusnya Marta datang langsung ke Maria dan berkata, "Ayo bantu aku begitu sibuk. Apakah kamu tidak lihat aku begitu sibuk?" Jadi yang salah dengan Marta ini sebenarnya adalah kenapa dia berbicara dengan Yesus. Secara psikologi sebenarnya kita bisa melihat kondisi itu, saudara, bahwa dia mau supaya Yesus tahu bahwa dia begitu sibuknya. Karena sebenarnya dia bisa langsung berbisik ke Maria, "Ayo bantu aku." Tapi dia ngomong ke Yesus dan dia berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri?" Artinya dia mau bilang sebenarnya, tidakkah kamu lihat, tidakkah kamu peduli aku sibuk seorang diri? Artinya hargai. Dia ingin apa yang dilakukannya itu dihargai. Itu yang salah, bukan sibuknya dia, bukan giatnya dia, tetapi dia ingin apa yang dilakukannya itu dihargai. Seringkali dalam hidup ini, saudara, dalam segala aspek kehidupan kita, itu menjadi masalah. Kita ingin melakukan sesuatu atau kita sibuk melakukan sesuatu bukan dengan ketulusan, tapi ingin dihargai. Dan orang-orang yang punya kinerja seperti itu, saudara, tidak akan menjadi orang yang tekun melakukan apa yang dia kerjakan. Karena ketika satu saat, sama seperti Marta, ketika dia lihat tidak ada yang menghargai, maka dia jenuh, maka dia bosan. Seharusnya orang yang mau berhasil dalam hidup ini, saudara, bukan supaya orang menghargai, tapi dia memang melakukan itu karena dia tahu itu sesuatu yang berguna, itu sesuatu yang bermakna, itu sesuatu yang akan berdampak, bahkan itu sesuatu yang akan berhasil ke depan, sekalipun saat ini belum ada orang yang memperhatikan dan melihat. Jadi saudara, dari Marta ini yang pertama kita bisa belajar adalah kerjakan sesuatu dengan tulus, bukan supaya dihargai oleh orang lain. Dan yang berikutnya lagi kita akan melihat ayat 41, tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu." Jadi pada waktu Yesus datang, saudara, Yesus tidak menuntut apa-apa sebenarnya, dan dia juga tidak mengharapkan apa-apa. Bahkan bagi dia lebih baik Marta tidak sibuk. Dia berkata satu saja yang perlu. Artinya wajar kalau Yesus datang dan akhirnya Marta menyuguhkan sesuatu, tapi satu macam saja, satu jenis saja sudah cukup. Gak usah begitu sibuknya melakukan begitu banyak hal. Bagi Yesus bukan itu yang penting. Tapi Yesus menegaskan di ayat 41 tadi, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Artinya apa, saudara? Yang kedua kita bisa belajar dari Marta ini bahwa terlalu banyak orang-orang yang sibuk untuk sesuatu yang tidak terlalu penting. Begitu sibuknya dan meluangkan waktu, tenaga, potensi, biaya dan sebagainya untuk sesuatu yang tidak terlalu penting dalam kehidupan. Itulah Marta. Yesus berkata satu saja cukup. Kenapa kamu begitu khawatir? Kenapa kamu begitu susah, sibuk? Aku tidak menuntut apa-apa, satu saja cukup. Atau mungkin kalau di dunia sekarang, udahlah air putih saja cukup. Satu hal saja cukup. Tetapi kamu begitu sibuk dengan banyak hal.
Jadi bisa kita bayangkan pada waktu itu Yesus sambil geleng-geleng kepala, saudara. Dia berkata, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara." Bukankah dalam hidup ini, saudara, terlalu banyak kehidupan kita tidak maksimal karena kita terlalu banyak sibuk untuk sesuatu yang tidak berarti, sesuatu yang tidak terlalu penting. Tidak terlalu penting. Mari kita koreksi hidup kita. Mungkin dalam bisnis saudara, mungkin dalam pekerjaan saudara, mungkin dalam relasi saudara, atau apapun itu. Perhatikan, adakah saudara sedang mengerjakan sesuatu yang penting, atau jangan-jangan energi saudara, waktu saudara, dan banyak hal terbuang untuk sesuatu yang tidak penting. Dan kalaupun saudara berhasil melakukan itu, tidak akan berdampak apa-apa. Sekalipun pada waktu itu Marta menyuguhkan begitu banyak hal di depan Yesus, karena bukan itu yang dia mau, bukan itu yang dia tuntut. Satu hal saja bagi dia sudah cukup. Maka bagi Yesus itu bukan sesuatu yang spektakuler, itu bukan sesuatu yang wah, itu bukan sesuatu yang penting, karena bukan itu yang dia mau. Itu dua hal yang menjadi kesalahan Maria, yang bisa kita belajar, mengoreksi. Kita gunakan itu untuk mengoreksi kehidupan kita, dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam bisnis kita, dalam keluarga kita, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan kemudian saudara, kita akan belajar dari Maria. Maria mendapat pujian dari Yesus, di mana ayat 42 bagian terakhir Yesus menegaskan, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Sedangkan Maria mendapat pujian dari Yesus, di mana Maria ini telah memilih bagian terbaik, telah melakukan bagian terbaik, telah memutuskan untuk sesuatu yang terbaik. Hidup ini singkat, saudara. Hidup ini sementara, dan hidup ini juga hanya sekali. Harusnya kita gunakan hidup ini untuk hal-hal yang terbaik. Kalau ada pilihan, ada yang sama sekali tidak berguna, ada pilihan yang berguna, dan ada pilihan sangat berguna, maka seharusnya kita memilih melakukan hal-hal yang sangat berguna dalam hidup ini, karena hidup ini singkat, karena hidup ini sementara. Demikian waktu itu Yesus datang ke rumah itu. Yesus datang hanya sebentar di situ, dan Maria tahu hal itu, saudara, sehingga dia mengambil waktu itu, menggunakan waktu itu untuk sesuatu yang terbaik. Dan benar saja, Yesus menegaskan Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Artinya, saudara, bahwa apa yang dilakukannya itu, bagian yang terbaik yang telah dikerjakan itu, akan ada upah bagi dia, akan ada hasil bagi dia, akan ada dampak bagi dia, akan ada profit bagi dia ke depan. Demikian juga kalau dalam hidup kita, kita memilih bagian yang terbaik, melakukan hal-hal terbaik, memutuskan hal-hal terbaik, mengerjakan hal-hal terbaik, kita akan menerima apa yang terbaik juga, hasil yang terbaik juga. Itulah yang dilakukan oleh Maria yang bisa kita belajar. Nah, sekarang saya rindu kita belajar dan renungkan, ketika Tuhan berkata Maria telah memilih bagian yang terbaik, apa itu, saudara? Di ayat 39 tadi dikatakan, perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan. Maria telah memilih hal terbaik, bagian yang terbaik. Itu ditegaskan oleh Yesus. Dan apa bagian terbaik yang telah dilakukan oleh Maria? Yaitu Maria duduk dekat kaki Yesus. Jadi waktu itu bagian terbaik yang dilakukan oleh Maria adalah duduk dekat kaki Yesus, dekat dengan Yesus di dalam waktu itu, di dalam peristiwa itu. Di mana peristiwa itu Maria tahu itu hanya akan sebentar Yesus datang ke situ, sehingga dia gunakan waktu itu untuk dekat dengan Yesus. Dalam hidup kita, saudara, ada begitu banyak hal yang mungkin penting, tapi hal yang terpenting yang harus kita ambil dalam kehidupan kita, yang harus kita lakukan dalam hidup kita adalah dekat dengan Yesus. Marta karena sibuk untuk hal-hal yang tidak penting, akhirnya melupakan, mengabaikan kedekatan dengan Yesus. Jangan sampai, saudara, dalam hidup ini kita begitu sibuk untuk hal yang tidak penting, sampai kita lupakan kedekatan dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan, keintiman kita dengan Tuhan. Jangan sampai.
hubungan saudara rusak karena hal-hal tidak penting. Dan yang kedua, saudara, selain dia duduk dekat dengan Yesus, kalimat itu berkata Maria duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Hal kedua yang menurut Yesus bagian yang terbaik yang telah dipilih dan telah dilakukan oleh Maria adalah selain dia dekat dengan Tuhan, dia juga mendengarkan perkataan-perkataan Tuhan. Bahkan dikatakan terus mendengarkan perkataannya. Dia rindu perkataan Tuhan, dia haus perkataan Tuhan. Dia terus mendengarkan perkataan-perkataan Tuhan. Dan Yesus berkata Maria telah memilih bagian yang terbaik. Mendengarkan, merindukan, haus akan perkataan Tuhan. Saudara, saya rindu setiap saudara menjadi pribadi-pribadi yang selalu rindu akan firman Tuhan. Kenapa channel ini dibuat, saudara? Channel ini dibuat supaya saudara dibekali oleh firman Tuhan. Channel ini dibuat secara ekspositori, di mana firman Tuhan yang kita bahas itu bukan berdasarkan apa yang saya pikirkan, saudara, tetapi benar-benar berasal dari ayat-ayat firman Tuhan. Kalau saudara lihat semua video-video di dalam channel ini, saudara akan menemukan bahwa firman Tuhan yang dibahas itu bukan sesuatu yang berasal dari pikiran, tetapi benar-benar apa yang ada dalam firman Tuhan. Ketika Yesus berkata Maria telah memilih bagian yang terbaik, jelas di situ dijelaskan bahwa, disebutkan bahwa bagian terbaik itu adalah Maria duduk dekat kaki Tuhan, kedekatan dengan Tuhan. Dan yang kedua, terus mendengarkan perkataan Tuhan. Jadi channel ini dibuat untuk memperlengkapi saudara, untuk terus setiap hari mendengarkan perkataan Tuhan, karena itu bagian yang terbaik yang bisa saudara lakukan dalam hidup saudara. Itu sebabnya, saudara, kerinduan saya, saudara jadikan channel ini menjadi channel renungan harian saudara setiap hari. Dan kalau saudara rindu ada renungan malam juga, maka silakan saudara cari channel audio Alkitab. Maka di sana saudara akan temukan renungan malam yang dibuat dengan model ini, saudara, di mana firman Tuhan dijelaskan dengan metode ini, metode ekspositori. Puji Tuhan, saudara. Terus rindukan firman Tuhan. Jadikan channel ini menjadi channel renungan harian saudara setiap hari. Kalau saudara belum subscribe, silahkan di-subscribe supaya setiap hari saudara mendapatkan notifikasi ketika video baru diposting di channel ini. Biarlah saudara melakukan, memilih hal terbaik di dalam kehidupan saudara. Sama seperti Maria, mari kita memilih yang terbaik. Itu yang dikatakan Yesus. Dan yang terbaik yang bisa kita pilih dalam hidup ini adalah selalu dekat dengan Tuhan dan selalu rindu akan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan memberkati saudara. Rindukan terus firman Tuhan dan dekatlah dengan Tuhan setiap saat, setiap waktu. Jalin hubungan keintiman dengan Tuhan. Puji Tuhan, hari ini jalani hidup saudara dengan berjalan dekat dengan Tuhan, dengan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati segala usaha pekerjaan saudara hari ini. Sepanjang hari ini Tuhan memberkati kehidupan saudara. Puji Tuhan, saudara, sebelum kita akan memulai aktivitas kita akan berdoa terlebih dahulu. Dan biarlah firman Tuhan ini memberkati setiap saudara. Haleluya. Waktunya untuk kita akan menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan sebelum kita memulai segala aktivitas kita sepanjang hari ini, saudara. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami, terlebih dahulu kami datang kepadamu untuk bersyukur buat hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami. Semuanya adalah anugerah Tuhan atas segala keberadaan kami, atas hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami hari ini. Dan atas semuanya itu ya Tuhan, kami naikkan segala pujian, segala penghormatan, kemuliaan, pengagungan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang begitu baik, Engkau Allah yang sangat baik bagi kami. Layaklah Engkau terima pujian, terima pengagungan daripada kami ya Tuhan. Dan saat ini Bapa, sebelum kami akan memulai aktivitas kami, terlebih dahulu kami datang kepadamu merendahkan diri, memohon berkat dan anugerah-Mu atas seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan video renungan pagi hari ini. Hamba berdoa, biarlah anugerah Tuhan melimpah atas kehidupan anak-anak-Mu.
Terlebih dahulu hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi, di mana hari ini mereka akan memulai segala aktivitas mereka. Bapa di sorga, Engkau Allah yang tahu segala aktivitas anak-anak-Mu, dan Engkau Allah kiranya yang campur tangan dan memberkati anak-anak-Mu dalam melaksanakan segala pekerjaan, aktivitas mereka, segala usaha mereka. Tuhan, biarlah Tuhan memberkati mereka, berikan mereka hikmat, berikan mereka kemampuan, jaga lindungi sertai mereka, bahkan berikan mereka kekuatan, kesehatan dalam mereka melakukan segala aktivitas mereka ya Tuhan. Dan kiranya apa yang dikerjakan oleh anak-anak-Mu, Engkau mengurapi mereka, mengurapi tangan mereka. Biarlah apapun yang mereka kerjakan, Tuhan memberkatinya, sehingga anak-anak-Mu akan berhasil dalam segala sesuatu yang mereka kerjakan, karena mereka datang berserah kepadamu dalam mengerjakan segalanya ya Tuhan. Anak-anak-Mu akan mengalami keberhasilan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau kiranya yang menyertai anak-anak-Mu sepanjang hari ini dalam mereka melakukan segala aktivitas mereka ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka akan mengalami kesaksian atas penyertaan Tuhan, atas berkat Tuhan dalam segala aktivitas mereka hari ini. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, kami juga berdoa biarlah Tuhan memberkati semua usaha anak-anak-Mu ya Bapa. Apakah mereka memiliki usaha sendiri ataupun mereka sedang bekerja di sana dalam usaha siapapun itu Tuhan. Biarlah anak-anak-Mu diberkati. Kalau itu usahanya sendiri, berkati usahanya sehingga usahanya akan berkembang ya Tuhan. Kalau itu dia bekerja di sana, biarlah anak-anak-Mu jadi terang, jadi saksi di sana, dan melalui kehadiran anak-anak-Mu bekerja di sana, apapun yang mereka kerjakan akan berkembang dan jadi kemuliaan bagi nama-Mu, dan orang-orang akan melihat anak-anak-Mu maksimal bekerja dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang pegawai juga Tuhan memberkati mereka dalam melakukan tugas mereka sebagai seorang pegawai ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang pegawai negeri sipil juga Tuhan memberkati. Anak-anak-Mu yang berdagang Tuhan memberkati. Apapun pekerjaan anak-anak-Mu yang tidak melanggar firman-Mu, sekali lagi kami bermohon bersama, berkati semuanya usaha dan pekerjaan anak-anak-Mu ya Bapa. Saat ini kami juga berdoa, berkati seluruh keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Ketika berkat-Mu melimpah atas keluarga anak-anak-Mu, maka mereka pun akan dipenuhi oleh damai sejahtera-Mu dalam mereka melakukan pekerjaan mereka. Bagi yang suami, berkati istri dan anak-anak mereka. Bagi istri, berkati suami dan anak-anak mereka. Bagi orang tua, berkati anak mereka. Bagi anak, berkati orang tua mereka. Berkati semua keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan hidup kami, pekerjaan kami, keluarga kami ke dalam tangan Tuhan di dalam nama Yesus. Bahkan saat ini kami gunakan waktu ini berdoa buat bangsa kami ya Tuhan. Karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kami. Berkati Indonesia penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Kasih karunia-Mu melimpah bagi bangsa kami. Biarlah damai sejahtera-Mu, kemajuan, perkembangan ekonomi yang semakin berkembang Kau nyatakan bagi Indonesia, sehingga semakin damai, semakin tentram, semakin maju bangsa kami. Kami pun mengalaminya ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, berkati juga para pemimpin bangsa kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, semua wakil-wakil rakyat, semua para pejabat, berkati mereka dalam memimpin bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, segala puji hormat syukur kami kembalikan hanya bagi-Mu. Dan saat ini kami mau mengawali dan memulai aktivitas kami di sepanjang hari ini. Biarlah penyertaan Tuhan ada atas anak-anak-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Kasih karunia-Mu, anugerah-Mu melimpah turun atas kehidupan anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan kami akan menjalani hari ini dengan penuh damai sejahtera Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Puji Tuhan saudara, setelah saudara mendengarkan renungan firman dan setiap saudara juga telah didoakan, saya percaya ada sukacita baru dan semangat baru dalam saudara menjalani hari ini dan mengerjakan segala aktivitas saudara. Tetap semangat saudaraku, kerjakan segala aktivitas saudara sepanjang hari ini dengan cara yang terbaik. Dan Tuhan kiranya menjadikan segala usaha saudara berhasil. Tuhan memberkati setiap saudara. Dan jangan lupa berlangganan dengan channel ini dengan cara subscribe dan tekan tanda loncengnya. Tuhan memberkati setiap saudara.